Selamat pagi, Bu PB dan teman-teman semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul penetapan kadar senyawa pigenin dalam produk jamu merek X dengan metode kromatografi lapis tipis atau PLT densitometri. Nama saya Marcelina Junior Nyaman NIM 108. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakangnya, Indonesia yang merupakan negara tropis yang tidak terlepas dari banyaknya tanaman umpan-umpan. Umpan-umpan yang dimaksud misalnya jahe, kunyit, lengkuas, lempuyang, dan sebagainya. Salah satu aplikasi umpan-umpan yang digunakan untuk bahan pembuatan jamu. Jamu adalah suatu ramuan tradisional yang biasanya digunakan oleh nenek moyang secara turun-temurun di Indonesia. Seledri merupakan salah satu jenis tanaman yang dikenal oleh masyarakat. Kandungan yang terdapat dalam tanaman seledri antara lain minyak atsiri, vitamin A, vitamin B, vitamin C, besi, fosfor, sulfur, kalsium, dan flavonoid. Di dalam seledri terdapat zat aktif yang bernama apigenin. Apigenin salah satu senyawa golongan flavonoid yang banyak terkandung dalam seledri. Apigenin berfungsi sebagai anti-apoptosis, terutama menghambat CFLIP sebagai regulator apoptosis yang berperan penting sebagai fungsi pemeliharaan dan kekebalan pada sel peradangan dan juga autoimunitas. Metode KLT densitometri digunakan untuk analisis obat di laboratorium farmasi karena metodenya cepat, dapat digunakan untuk analisis preparatif, kualitatif, serta kuantitatif, dan hanya memerlukan cuplikan yang sedikit. Suatu senyawa yang telah dipisahkan dari komponennya dapat dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan analisis instrumental yang didasarkan pada radiasi elektromagnetik dengan terdapat nada analitik pada plat. KLT densitometri digunakan untuk menentukan kadar senyawa dengan cara noda yang terpisah pada plat KLT tersebut yang dimasukkan ke dalam instrumen yang kadarnya ditentukan berdasarkan hubungan AUC masing-masing noda pada plat. Masalahnya yaitu berapa kadar apigenin dalam jamu merek X yang ditetapkan dengan metode KLT densitometri. Tujuan penelitiannya yaitu mengetahui kadar apigenin dalam jamu merek X yang ditetapkan dengan metode KLT densitometri. Manfaat penelitiannya yaitu manfaat teoritisnya adalah menambah informasi mengenai jumlah kadar pada senyawa apigenin dalam jamu merek X. Manfaat metodologisnya adalah dapat menambah pengetahuan dalam menetapkan kadar senyawa apigenin dalam jamu merek X dengan metode kromatografi lapis tipis atau KLT densitometri. Manfaat praktisnya adalah dapat dihasilkannya kadar senyawa dalam apigenin. Yang kedua adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustakanya yaitu jamu, seledri, apigenin, densitometri, fase diam, dan kromatografi lapis tipis atau KLT. Landasan teorinya adalah kandungan seledri banyak memiliki senyawa apigenin. Apigenin berfungsi untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Salah satu senyawa apigenin yang terdapat dalam jamu merek X. Metode yang digunakan yaitu KLT densitometri yang dimana metode ini dapat memisahkan antara dua senyawa dan dapat untuk melakukan analisis kuantitatif. Pemisahan terjadi karena adanya perbedaan afinitas dan interaksi senyawa terhadap fase diam dan fase gerak. Bercak yang muncul setelah dilakukan elusi dapat dianalisis kuantitatif menggunakan densitometer, sehingga dapat diperoleh nilai RF dan AUC. Hipotesisnya yaitu kadar apigenin dalam jamu merek X dapat ditetapkan dengan metode KLT densitometri. Yang ketiga adalah metode penelitian. Metode penelitiannya yaitu jenis dan rancangan penelitian, variabel penelitian, alat dan bahan penelitian, bagian kerja dan tata cara penelitian, serta tata cara analisis hasil. Yang pertama, jenis penelitian dan rancangan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian non-eksperimental deskriptif yang dilakukan dengan metode kromatografi lapis tipis atau KLT densitometri dengan menggunakan fase diam 60 F2O4 dan komposisi fase gerak campuran kloroform berbanding metanol berbanding air atau 70 berbanding 20 berbanding 10. Variabel penelitian. Variabel bebas adalah pelarut yang digunakan dalam penelitian konsentrasi pelarut. Variabel tergantungnya adalah produk jamu merek X yang dideteksi dengan KLT densitometri. Variabel pengacu terkendali adalah kemurnian larutan baku dan jenis reagen yang digunakan. Variabel pengacu tak terkendali adalah suhu, kelembapan,
dan cahaya lingkungan. Alat dan bahan penelitian. Alatnya yaitu seperangkat alat densitometer, autosampler, berhasil analitik, seperangkat komputer, peralatan gelas, labu takar, mikrotub, chamber, oven, dan mikropipet 100-1000 mikroliter. Bahan penelitiannya yaitu apigenin sebagai baku pembanding yang diperoleh dari Laboratorium Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Nata Dharma, sediaan kapsul yang mengandung daun seledri yang diperoleh dari pasaran. Bahan kimia untuk ekstraksi dan kromatografi lapis tipis berupa etanol, lempeng silika kecil 60 F254, fase gerak yaitu kloroform, metanol, dan air. Metode penelitian yang pertama yaitu pembuatan fase gerak. Pembuatan fase geraknya yaitu fase gerak yang digunakan adalah toluene, etil asetat, dan asam format. Pencampuran fase gerak dilakukan dalam labu takar 100 ml dengan perbandingan kloroform berbanding metanol berbanding air atau 70/20/10. Yang kedua adalah penjenuhan chamber. Fase gerak yang akan digunakan dimasukkan ke dalam chamber yang telah diimpregnasi kertas saring di satu sisi. Chamber kromatografi ditutup dan dibiarkan jenuh selama 45 menit, yang ditandai dengan kertas saring yang terbahasi seluruhnya. Ketiga yaitu preparasi dan aktivasi plat KLT silika gel F254. Yaitu plat KLT disiapkan kemudian dipotong sesuai dengan kebutuhan. Lalu plat silika dikeringkan dengan menggunakan oven pada suhu 120 derajat Celcius selama 30 menit. Yang keempat yaitu pembuatan larutan stok. Pembuatan larutan stoknya adalah baku apigenin ditimbang secara saksama dan dikurang 50,0 mg dan dilarutkan dengan metanol dengan labu takar 50 ml sehingga diperoleh larutan stok baku apigenin 1000 ppm. Yang kelima yaitu seri baku apigenin, yang dimana larutan seri apigenin dengan mengambil masing-masing 200, 250, 300, 350, 400, 450 mikroliter larutan stok apigenin yang kemudian dimasukkan ke dalam mikrotub yang berbeda. Ditambahkan metanol pada masing-masing konsentrasi yaitu 200, 250, 300, 350, 400, dan 450 mikroliter sehingga volume akhir yang diperoleh 1 mili dan didapat larutan seri baku apigenin dengan konsentrasi 200, 250, 300, 350, dan 400 dan 450 ppm. Kemudian yang keenam, penentukan panjang gelombang maksimal apigenin. Itu larutan seri apigenin konsentrasi 200, 250, 300, 350, 400, dan 450 ppm di total menggunakan instrumen autosampler linomat sebanyak 2 mikroliter pada plat KLT yang telah diaktifasi pada suhu 120 derajat Celcius selama kurang lebih 45 menit. Tiap totalan diberi jarak 1 cm, jarak dari samping kanan ke kiri 1 cm, dan jarak dari bawah yaitu 2 cm. Pada plat KLT tersebut dialusi hingga jarak 75 mm pada chamber yang telah dijenuhkan dengan fase gerak yaitu kloroform berbanding metanol berbanding air. Plat dikeringkan menggunakan instrumen densitometer. Kemudian panjang gelombang maksimal yang diperoleh dari nilai serapan paling optimal atau tinggi digunakan untuk menganalisis apigenin pada sistem KLT densitometer. Ketujuh yaitu penetapan kurva baku. Pada sesudah melakukan penentuan panjang gelombang maksimal apigenin, lalu dilakukan penetapan kurva baku. Penetapan kurva bakunya yaitu plat dikeringkan kemudian dibaca serapan menggunakan densitometer dengan panjang gelombang maksimal yang telah ditetapkan sebelumnya, dibuat persamaan garis Y sama dengan BX tambah A antara konsentrasi dengan respon yaitu AUC. Yang kedelapan yaitu preparasi sampel. Preparasi sampelnya yaitu sampel jamu ditimbang saksama lebih kurang 2 gram, kemudian dilarutkan dalam 150 ml aquades panas dalam suhu 100 derajat Celcius, lalu diaduk hingga larut. Larutan sampel diambil 1 ml, kemudian dimasukkan ke dalam mikrotub dan ditambahkan dengan 1 ml aquades. Yang ke-9 yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif. Pada penetapan kadar dilakukan dengan cara menotalkan larutan sampel 2 mikroliter pada plat KLT yang telah diaktifasi dan dilakukan replikasi
totalan sebanyak 6 kali. 6 kali autosampler. Totalan dilakukan pada jarak 2 cm dari batas bawah plat, 2 cm dari samping kanan dan kiri plat. Jarak antara totalan adalah 1,5 cm dari titik tengah totalan. Kemudian plat KLT tersebut dialusi pada chamber yang telah dijenuhkan hingga jarak 7,5 cm. Lalu plat diangin-anginkan, kemudian dideteksi dengan densitometer pada panjang gelombang maksimal yang diperoleh. Penetapan kadar senyawa pigenin dalam jamu merek X dapat dihitung dengan memasukkan AUC sampel ke dalam persamaan regressi linear yang telah diperoleh, yang dimana AUC sebagai Y dan konsentrasi adalah X. Kadar senyawa pigenin dalam jamu dinyatakan dalam miligram per kemasan, kemudian ditentukan nilai SD dan CV. Lalu berikut adalah rumus penetapan kadarnya, yaitu persen kadar ada sama dengan konsentrasi dalam miligram per mili kali volume total sampel, yaitu mili kali faktor pengenceran dibagi berat sampel atau kilogram kali 100%. Analisis kualitatif pada KLT densitometri dilakukan dengan cara membandingkan nilai RF, analit, dan standar. Ditotalkan larutan standar, sampel, dan adisi pada plat KLT, dan telah diaktifasi dengan binomat. Yang dimana totalan dilakukan pada jarak 2 cm di batas bawah plat, 2 cm dari samping kanan dan kiri plat. Jarak antar totalan adalah 1,5 cm dari titik tengah totalan. Kemudian, plat KLT tersebut dialusi pada chamber yang telah dijenuhkan hingga jarak 7,5 cm. Lalu plat diangin-anginkan, kemudian dideteksi dengan densitometer pada panjang gelombang yang diperoleh. Yang berikut adalah tata cara analisis hasil. Hasil yang didapat pada penelitian ini berupa data hasil analisis kualitatif yang berupa warna dan analisis kuantitatif berupa nilai RF dan CV. Sekian presentasi proposal skripsi saya. Terima kasih.